Bab 7. Memandang dengan aneh. Ya Tuan, Mark masuk ke ruangan Zion. Dia tahu apa yang akan ditanyakan oleh bosnya. Namun dia tidak gentar. Semarah-marahnya Zion pada dirinya, Zion tak akan pernah bisa memecat Mark, karena Mark adalah utusan langsung dari Sonya. Zion melemparkan gulungan kertas ke tubuh Mark. Rasanya dia benar-benar ingin menghajar sekretarisnya. Karena Mark lah Sonya tahu tentang masalahnya dengan Lisa, dan akhirnya mendesak Zion untuk menepati janjinya dulu. "Kenapa kau selalu ikut campur dengan urusanku, Mark?" tanya Zion dengan geram. Dia menyindirkan punggungnya ke kursi kerjanya dan menatap tajam pada Mark. Terlihat jelas rahangnya mengeras menahan amarah. "Maaf Tuan, saya hanya menjalankan tugas saya, melaporkan yang saya dengar dan saya lihat kepada Nyonya Sonya. Semoga Anda mengerti pekerjaan saya," ucap Mark dengan santai. Dia seolah menantang Zion dan seolah berkata, "Urusanku dengan Nyonya Sonya, bukan dengan Anda." Zion menghela nafasnya dengan kasar. Dia melonggarkan dasinya dan mulai duduk kembali dengan tegap. "Katakan, berapa Nyonya membayarmu?" "Aku akan membayarmu berkali-kali lipat," tawar Zion. Dia berharap kali ini sekretarisnya mau menerima tawarannya, karena dia sudah terlalu risih jika Sonya terlalu menekannya. Mark sedikit menyunggingkan senyumnya. "Maaf Tuan, Nyonya Sonya akan membayar saya berkali-kali lipat dari yang Anda tawarkan. Kalau tidak ada yang ingin disampaikan lagi, saya permisi." Zion kembali mendesah. Dia tahu membujuk Mark hanya akan membuatnya kesal. Seandainya dia tahu dia tak takut jabatannya diserahkan pada Zidane, dia akan berani membantah Sonya. "Kia, ayo, kita harus segera menghadiri meeting," ajak Nana. "Meeting apa? Seingatku kita tak punya jadwal meeting apa-apa." Nana menepuk jidatnya. "Kau lupa, hari ini CEO kita menyuruh semua karyawan perusahaan berkumpul untuk memperkenalkan wakil CEO yang baru." "Baiklah, ayo kita ke sana." Semua karyawan sudah berkumpul di ruangan meeting yang sangat luas. Di depan mereka ada 2 kursi yang tersedia untuk CEO dan wakil CEO. Tak lama pintu ruangan meeting terbuka, dan ternyata Zion yang masuk dan diikuti oleh Zidane di belakangnya. Dengan gagah Zidane menduduki kursi, sedangkan Zion belum duduk karena akan memberi pengumuman. "Selamat siang semua, saya Zion Albert Smith selaku CEO di sini akan memperkenalkan wakil CEO yang baru. Beliau bernama Tuan Zidane." Zion tersenyum palsu ke arah Zidane dan mempersilahkan Zidane untuk memperkenalkan dirinya. "Selamat siang semua, perkenalkan, saya Zidane Alexander. Senang bisa bertemu dengan kalian semua." Zidane mengulurkan tangannya ke arah Zion dan Zion langsung membalas uluran Zidane. Hati Zidane sedikit terhibur kala Zion tersenyum ramah padanya, walau nyatanya senyum Zion hanyalah sebuah senyum palsu. Setelah acara perkenalan selesai, semua kembali duduk untuk melaksanakan meeting. Beberapa karyawan yang tak mengikuti meeting sudah keluar dari ruangan. Saat salah satu karyawan mulai presentasi di depan Zion, Zidane serta beberapa karyawan lain, mata Zion menelusuri satu-satu karyawannya. Saat melihat Gia, Zion langsung fokus memandang Gia. Gia yang sedang fokus memandang rekannya yang sedang menjelaskan di depan proyektor, tak sadar jika dirinya telah diperhatikan oleh Zion. Bukan hanya Zion yang memandang Gia tanpa berkedip, Zidane yang duduk di sebelah Zion pun fokus memandang Gia. Matanya menangkap kagum atas kecantikan Gia. Lama dipandang, Gia pun merasa aneh. Lalu dia mencoba menoleh ke arah samping. Jantung Gia berdetak 2 kali lipat saat Zion memandang Gia dengan tatapan yang sulit diartikan, dan Zion memandang Gia sambil tersenyum. Glek. Gia menelan ludahnya.
Dia tak memperhatikan Zidane yang tersenyum padanya. Gia hanya melihat Zayn yang sedang memandang dirinya dengan tatapan tajam, seolah hewan buas telah menatap mangsanya dan bersiap untuk menerkamnya. Setelah matanya bersibobrok dengan mata Zayn, Gia dengan cepat mengalihkan pandangannya. Gia meremas tangannya dengan gugup. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Tatapan Zayn benar-benar membuat tubuhnya membeku. Seketika, kilatan masa lalu bersama Zayn muncul. Dengan memberanikan diri, Gia kembali menoleh ke arah Zayn. Dia berharap Zayn sudah tak lagi memandang dirinya. Namun sialnya, saat dia melihat ke arah Zayn masih terus memandang dirinya. Ya Tuhan, cepatlah buat meeting ini segera selesai, ucap Gia dalam hati. Sepanjang perjalanan meeting, Gia berusaha untuk tetap fokus. Dia berusaha untuk melupakan sorot pandangnya Zayn. Gia hanya berusaha berbohong pada dirinya agar bahwa Zayn tidak sedang memandang dirinya. Gia bisa bernafas dengan lega saat meeting berakhir. Dengan semangat, Gia meninggalkan ruangan meeting. Gia, kau lihat tadi, wakil CEO kita begitu tampan, ucap Nana setelah duduk di kursi. Gia, teriak Nana sedikit lebih keras karena Gia tak menjawab ucapannya. Kau berisik sekali, Nana. Ya, dia memang tampan, tapi sayang, sepertinya yang kau bukan tipe dia, jawab Gia sambil tertawa terbahak-bahak. Lihat saja nanti, dia pasti akan menjadi suamiku. Terserah kau saja, Nana. Senja mulai terlihat. Waktu sore telah tiba. Semua beban pekerjaan untuk Gia sirna. Dengan cepat, Gia membereskan meja kerjanya, memasukkan ponsel dan beberapa alat ke dalam tasnya. Nana, aku akan pulang sekarang. Sampai jumpa. Kau tidak ingin menebeng mobilku lagi, Gia? Tanya Nana sambil membereskan mejanya. Tidak, Nana. Aku akan pulang bersama wakil CEO yang tadi kau bilang sangat tampan, jawab Gia dengan tergelak. Kemudian Gia melangkahkan kakinya meninggalkan Nana. Gia, akan kupenggal kepalamu jika kau berani menyentuh calon suami masa depanku, teriak Nana saat Gia berjalan meninggalkannya. Melihat langit sore sangat cerah, Gia memutuskan untuk berjalan kaki untuk pulang ke apartemennya. Jarak kantor dan apartemennya memang agak sedikit jauh, namun Gia merasa dengan berjalan kaki bisa merasakan bahwa ibunya sedang menemaninya berjalan. Saat Gia sedang berjalan kaki, suara klakson menghentikan langkahnya. Gia dengan cepat menoleh. Keningnya mengerit heran saat melihat mobil di belakangnya. Tuan Zidane, ucap Gia dengan lirih. Ya, Zidane lah yang keluar dari mobil. Saat akan pulang, Zidane melihat Gia sedang berjalan kaki. Zidane mengurungkan niatnya untuk berbalik arah dan mulai mengikuti Gia. Masuklah, aku akan mengantarmu, ucap Zidane. Maaf tuan, tapi apartemen saya sudah dekat. Panggil aku Zidane saja bila di luar. Aku tak menerima bantahan. Ayo. Tanpa diduga, Zidane menarik tangan Gia. Bahkan Zidane membukakan pintu mobil untuk Gia. Jantung Gia berdetak 2 kali lipat. Dia merasa amat gugup saat Zidane baru saja memegang tangannya. Bisa kau tunjukkan jalan di mana apartemenmu? Titah Zidane saat dia masuk ke dalam mobil. Iya. Gia pun tersadar dari lamunannya. Terima kasih, Zidane sudah mengantarku pulang, ucap dia saat sampai di apartemen. Kau tidak akan mengajakku masuk? Tanya Zidane yang ikut turun dari mobil. Seketika muka Gia memerah mendengar ucapan Zidane, dan tiba-tiba suasana menjadi canggung. Aku hanya bercanda, ucap Zidane
memecahkan suasana agar tak ada lagi kecanggungan. Masuklah, aku akan pulang sekarang. Zidane pun kembali masuk ke dalam mobilnya. Saat Zidane pergi, Gia tersipu malu. Pipinya mendadak memerah ketika mengingat perlakuan manis oleh Zidane. Tanpa mereka sadari, dari tadi ada yang memandang mereka dari jauh. Orang itu tersenyum sinis. Dalam otaknya sudah dipenuhi dengan rencana.